hari ini. Semangat selalu Sobat Ambiar buat puasanya. Kenapa? Kenapa Kak? Kok oh pasti salah makan lagi puasa. Puasa nggak Iya, apa-apa. puasa. Semangat buat Sobat Ambiar supaya semangat puasanya ya. Walaupun haus, walaupun apa nggak apa-apa, tahan Iya, hawa nafsunya. biasanya teriak-teriakan lancar gitu. Tapi biar lancar semangatnya, kita juga mau buat Sobat Ambiar di rumah ya. Kita mau kasih hadiah, kita mau berbagi rezeki yang banyak supaya semangat terus sampai dengan maghrib nanti ya. Berkahnya. Soalnya seperti biasa selama bulan puasa di pagi-pagi Ambiar kita akan berbagi berkah dalam Ambiar Berbagi Berkah. Mau dong berkahnya. Ya, silakan Hubungi di bawah ini. Oke. Telepon ya. Nomor teleponnya juga. Nanti di segmen 3 boleh ikutan, kita akan memberikan beberapa pertanyaan buat Sobat Ambiar. Ya, betul. Hadiahnya guys. Apa aja? Hadiahnya. Hadiahnya tahu apa? Apa? Surat keterangan tidak mampu. Guys, ini bintang tamunya. Waduh. Justru Masya Allah. Ini bintang tamunya soleh banget loh. Yang soleh tuh bukan cuma bapaknya, tapi kedua Anaknya juga anaknya. ya. Kemarin Oh, juga iya. baru umroh. Masa sih? Iya bener. Ada lagunya tuh. Apa tuh? Yang soleh tapi bukan gula. Yang manis. Ini soleh tapi manis juga sih. Di pagi-pagi Ambiar yang soleh dan juga manis ada Ali Zainal dan juga kedua buah hatinya. Jibril Mikail. Masya Allah namanya. Ya Allah. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Jibril. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah. Wih, Ya Allah, Ali Zainal gede-gede ya. Anaknya udah pada gede-gede. Gede. Sini boleh di tengah. Soalnya dikasih makan. Ini Abahnya di tengah dong, abahnya di tengah. Manggilnya apa? Kayak adik kakak ya. Abah. Asik kan hidup gua kan ya dikelilingin Jibril sama Mikail. Oh, ya, siap. Tapi nggak kelihatan kayak ini, kayak adik kakak bener Karen bilang. Bener loh. Ali, gue tuh nggak pernah nyangka Ali Zainal tuh udah punya anak yang gede-gede banget loh. Yang mana yang namanya Jibril? Jibril umurnya berapa? 18. 12 tahun. Anak pertama. Anak pertama. Iya. Mikael berapa? 14 tahun. Mikael kenapa lagi selak show terus ya? Mikail Suaranya suaranya kayak Tante Dewi. Kayak Tante Dewi sama. Iya. Nyanyi lagu yang baru dia. Apa? Oh, emang penyanyi juga? Bisa. Tapi Ali punya anak 18 tahun, emang dulu nikahnya umur berapa? Kita kan pas 27 nikah. Oh, nikah umur 27? 27 nikah. Nah terus nggak lama-lama jadi deh bocah 2 nih. Sebelah dong, kembaran. Kenapa tuh? Kembaran. Ya lu hijaunya sama Ali bener sih. Oh, maaf, coba geser sebentar. Oh sini. Ali Zainal, Ali Topan anak jalanan. Ali Top anak salon. Apaan sih? Jangan emosi Ramadan. Ali Zainal dan kedua buah hati kami semua mengucapkan terima kasih. Kita mau lihat cerita Ali Zainal tentu saja hadir di sini bersama dengan kedua buah hatinya dan juga cerita dengan kedua buah hatinya yang soleh. Alhamdulillah. Amin. Udah gitu yang aku suka dari anaknya Ali apa? Mereka semuanya murah senyum. Even lagi diam aja senyum. Itu didikan siapa tuh? Ya Apa pasti? Iya tadi dibilangin soalnya kalau misalnya nggak dibayar. Enggak sih, soalnya kan mereka kalau diem tuh mukanya kan kenceng kan. Maksudnya kelihatan banget kan. Dan cuman yang ini emang Mikail sesuai dengan namanya di sini lebih gampang bergaul, lebih friendly. Kalau dia lebih straight. Tapi murah senyum semuanya. Bener. Insya Allah. Ini ngomongin soal pendidikan agama, pendidikan paling dasar dalam keluarga. Tapi kalau ngomongin soal pendidikan agama kan sebetulnya luas, tapi iman itu kan yang paling utama ya. Tapi kalau buat seorang Ali Zainal, buat anak-anak tuh apa sih pendidikan agama yang paling dasar sekali yang ditanamkan tuh apa? Sesimpel apa? Kita nggak tanamin tapi contohin. Ya. Jadi mau kita didik seperti apa, anak Gen Z ini nggak akan bisa. Betul. Mau dikasih guru sekuat apa juga kalau misalnya emang orang tuanya nggak ngasih contoh nggak akan bisa. Makanya kita contohin, setelah kita contohin baru kita kasih pendidikannya. Gitu. Nah habis itu kita kasih tahu punishmentnya, hukumannya. Nah maka disitulah nanti akan selesai sebuah tanggung jawab. Aku juga bilang sama dia, aku ngasih contoh dulu, misalnya gini, aku doain orang tua aku. Nah nanti dia akan ngeliat, oh abah gue doain orang tua gue nih, gitu kan bahasa kan. Berarti ntar gue juga akan nyuruh anak gue untuk doain
abahnya lagi. Nah jadi kalau misalnya kita kasih contoh, dia akan dengan sendirinya learning by doing gitu. Tapi kalau misalnya kita paksa, gini, sementara kita enggak gitu, dia ngeliat kita enggak, berabe udah urusan. Soalnya ada orang tua kayak lo ngomongin soal agama ya, memaksakan dalam tanda kutip, tidak ada yang salah memaksakan. Ada yang memang berpikir agama itu memang harus dipaksakan. Tapi kalau Ali mencontohkan, contoh deh, Jibril, Mikael, contoh yang kamu lihat dari Abah, mencontohkannya itu seperti apa? Yang simple, selain mendoakan orang tuanya Abah. Ya paling kalau dalam sehari-hari ya, kayak kelar sholat, ngaji, selesai ngaji, semua harus rapi, ada yang boleh berantakan, paling seperti itu. Pagi, subuh, kita masjid, selalu masjid kita. Masjid sholat. Selalu? Selalu. Dari mulai itu motor cukup buat bertiga, sekarang pakai motor masing-masing ke masjid. Jadi kan dulu kan, emang kecil-kecil kan, jadi dia depan, subuh tuh selalu di masjid ya. Nah, Jibril belakang, kita masih bisa bertiga tuh. Nah, sekarang udah nggak muat. Terus akhirnya sekarang gimana? Sekarang akhirnya pakai motor masing-masing. Tapi gini, kalau misalnya buat Mikael, tadi Abang ngomongin soal hukuman, emang punishmentnya apa? Ya paling biasanya sih dikasih tahu kayak kamu gak boleh ngulangin lagi gitu-gitu paling. Nggak di nakal gitu. Pukul nggak sama pernah dipukul? Nggak pernah, kalau pukul nggak. Jadi nggak ada yang. Tapi lebih tegas gitu ya? Iya tegas benar. Hanya ucapan saja. Iya hanya ucapan saja. Oke. Tapi kalau buat seorang Ali Zainal, kalau misalnya anak-anak, misal lalai atau lupa sholat, apa yang akan dilakukan? Gini, waktu masih kecil sih masih aku bilang itu kesalahan aku. Jadi kalau misalnya sampai dia lalai, aku nggak nyalin ke mereka, tapi aku nyalin ke diri aku, berarti aku harus lebih effort untuk ngasih tahu dia. Nah tapi begitu udah gede, aku kasih pembelajaran. Kamu udah akil balik, selesai tanggung jawab Abah. Gitu. Betul. Tapi selama kamu masih di rumah Abah, masih gunakan fasilitas yang Abah pakai, berarti ikut aturan di rumah ini. Betul. Gitu. Asar harus ke masjid, harus ke masjid gitu. Jadi bahkan aku udah di luar masih video call tuh. Di mana you? Berangkat gitu. Ali nggak cocok kan dipanggil Abah karena muda banget ya Ali itu ya. Nggak kelihatan kayak Abah-Abah ya Ali itu. Bener loh. Kelihatan kayak Abah-Abah nggak kan? Nggak kayak Abah kalau jalan ke mall pakai celana jeans apalagi. Karena gini loh, kita ini udah mulai miris banget gitu ya. Yang kita gawangin aja tuh sering lolos gitu kan. Aku ikut main bola sama mereka, aku ikut nge-game sama mereka, aku tahu temennya mereka siapa, aku tahu teman sekolahnya mereka siapa, aku nongkrong bareng gitu kan sama mereka kadang-kadang. Di mana Bril? Lagi nongkrong di sini. Aku teman-temannya aku bikinin kafe juga akhirnya, sehingga akhirnya supaya teman-temannya bisa nongkrong di kafe kita gitu kan. Nah, kenapa aku effort buat mereka? Karena mau nggak mau mereka ini investasi akhirat buat aku bilang gitu kan. Karena kalau misalnya ngeliat sekarang ya, maaf bapaknya meninggal mau baca Yasin pakai calo. Iya. Ya akhirnya yang yasinin orang tuanya calo gitu melalui orang lain. Dia nggak tahu. Sementara pahalanya tetap dari anaknya. Ini investasinya harus kita garis bawahi ya. Investasi dalam bentuk akhirat bukan duniawi ya. Iya. Ini pasti tapi akhirat harus ngikut lah. Harus banget. Kita mau kasih lihat yang satu ini, sebuah artikel tentang Ali Zainal dan juga buah hatinya. Ali Zainal punya kebiasaan bersama anak di bulan Ramadan yang ibadahnya paling rajin dikasih reward uang. Jadi semangat ya kalian. Jadi kan kalau misalnya ini kan bocah. Pasti yang paling kecil kan? Iya. Kalau puasa sebulan dapat berapa gitu? Iya. Dapat berapa paling? Dapat berapa biasanya? Kalau full bisa 300. Wih. Al-Quran itu. Kalau Al-Quran khatam 1 kali, jadi per jusnya itu dapat 50.000. Jadi kalau khatam 1 juta. 1.500.000 dong. Kayak aku. Berarti kalau dalam 1 bulan itu kan ada kadang-kadang suka hatam berkali-kali. 2 kali ini dia mau. Wih, bisa 3 juta dong. Jadi semangat kan kalian ya. Maaf, dalam 1 bulan, maksudnya bulan Ramadan bisa hatam berkali-kali? Bisa 2 kali, hampir 2 kali, ngejar 2 kali. Ya. Nah, ada banyak yang gitu. Jadi jadi kan 10 lembar. Iya. Kalau misalnya kita satu kali sholat itu 2 lembar kan berarti 1 juz. Iya. Nah, kalau dia ngejar 4 lembar, ketemu 2 juz sehari. Wah, Masya Allah. keren banget. Men dia ada motivasi kan, karena dia pikir, wah aku udah kelar nih, misalnya pas nuzul Quran tuh kan, malam ke-17 dia selesai, dia gas lagi sama dia. Cuma kadang-kadang nggak nyampe selesai, tapi dia dapat berapa juz lagi sampai selesai. Ini pasti bersaing nih adik kakak. Oh pasti. Ada persaingan gitu? Ada. Aku sudah sampai juz segini, kamu juz berapa gitu ya? Ya ada. Bagus, mendingan yang gitu bersaingnya bagus banget beneran. Ali ngelihatnya gimana sih? Ngelihat Jibril, Mikael. Gini loh, agama itu sesuatu yang indah. Aku mau ciptain itu dulu sama anak-anak. Agama tuh nikmat, agama tuh easy, agama tuh relax, agama tuh nggak kenceng. Tidak menakutkan. Nggak menakutkan.
Nah, pada saat kita udah memberitahu tentang mereka tentang itu, maka mereka akan cinta dengan sendirinya. Tapi pada saat kita bilang ini keras, streng, panis, segala macam, nah, maka itu akan ada sebuah antipati bahwa saya belajar karena itu gitu, tapi bukan karena cinta. Gitu. Ali, aku mau tanya sama Mikael, masih 14 tahun ya? Iya. Oke, Mikael yang sepertinya kalau kita lihat sih agamanya sangat luar biasa sekali. Tapi Amin. dalam pandangan kamu seorang anak usia 14 tahun, Iya. apa arti agama menurut kamu? Kalau arti agama sih, ya kita kan berarti kayak menyerahkan diri kepada Tuhan gitu kan. Iya. Ya selayaknya menjalani ibadah gitu aja sih. Fondasi ya. Ya fondasi. Sebuah ketaatan ya, iman atas Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Jibril sama Mikael. Tapi namanya juga anak-anak ya. Iya. Pasti mungkin ya kita yakin kalau kalian taat ibadah segala macam nurut sama abah. Kalau manggil mama apa? Bunda. Bunda. Pasti kalian kan taat sama bunda sama abah. Tapi pasti ada yang pernah kalian sembunyikan. Kita mau ngajak Jibril dan juga Mikael untuk bermain dengan pernah atau nggak pernah. Buat anak-anak gitu. Oke, pertanyaannya pernah nggak pernah Jibril dan Mikail bohongin abah? 1, 2, 3. Jibril bohongin apa? Bilangnya udah sampai rumah, padahal belum nyampe rumah. Kadang pulang malam. Mikail? Jajan, ditanya jajan apa, jawabnya yang lain, jajan yang dibolehin. Padahal Dibolehin ya. Masih biasa itu produser kita dia nakal apa? Gadain surat tanah dia. Waktu kecil udah gadain surat tanah, nakal banget. Oke. Ya. Pernah nggak pernah abah marah besar sama kalian? 1, 2, 3. Oh pernah dong. Apa seingat Jibril? Apa? Paling kalau berantem sama Mikael sih, itu udah pukul-pukulan tuh udah parah. Kalian kalau berantem pukul-pukulan? Iya nggak pernah Ya. dulu. Pukulan dulu. Abah itu berantem karena apa tuh kalau sampai pukul-pukulan gitu? Paling gini sih, kalau dikasih tahu susah kan, malah ngelawan. Iya. Marahnya, abah marahnya gimana? Kalau udah marah banget tuh gimana? Udah dibentak-bentak. Oh, Takut tuh nggak- udah nggak begitu. ini, nggak pecahin Dibentak-bentaknya meja gimana atau dibentak-bentak? buang panci. Kalimatnya Abah tuh kalau ngebentak tuh gimana sih seingat kamu? Kalau kita Ya udah semarah-marahnya saya misalnya gimana kalimat? kayak kamu kok berantem sama adik kamu, orang saudara sendiri malah berantem ya gitu-gitu deh. Oh, tapi nadanya tinggi. Tinggi banget. Tinggi banget kan. Yalah udah kebayang. Ada banget. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah abah ngelarang kalian? 1, 2, 3. Ngelarang apa pernah ngelarang? Selalu Apa Mikael Apa yang larangannya? dilarang? Apa yang paling dilarang sama Abah? Paling kalau misalkan main game nggak boleh terlalu sampai larut malam gitu. Oke. Ya biasa Jibril? normal ya. Paling ini sih ya kan kalau main game suka keceplosan ya. Kalau masalah perkataan. Oh. Nah, itu. Kata-kata Itu kotor kata gitu, Abah, perkataan iya. yang Apa sih menyebalkan. gitu kan? Ya kalau Oh, iya. Kalau main ngomong kata-kata kotor. Kalau nggak mending nggak usah main gitu. Iya, Oh, masa iya, main iya, game. iya. Kotor. Enggak, sebenarnya kita boleh main. Tapi lucu tuh ya. Itu lucu tuh. Boleh. Nggak boleh. Enggak, kotor. Nggak boleh, Abang. Nggak boleh. Ya. Salah lagi gue. Oke, pernah nggak pernah Abang. Jibril dan Mikail kesel kalau disuruh abah? Oh, iya. 1, 2, 3. Disuruh kesel. apa tuh disuruh apa kok kalau kesel? lagi kesel? Suruh jangan main Jibril. game. Apa ya paling kalau lagi main game ya Terus suka disuruh-suruh. apa? Iya suka disuruh kan tiba-tiba. Oh, ih ganggu banget sih abah. Iya kan abah bilang bentar, tapi suruh sekarang ya udah era jalan. Tuh, makanya nggak ada rasa kesel. Ya udah. Oke, jadi game adalah satu hal yang sebetulnya me time kamu tapi kesel kalau disuruh berhenti. Mikael. Yang dijawab sama Kak Jibril tuh salah satunya sama Banyak banget. satu lagi kalau disuruh pijit-pijit nggak mau. Ya Allah. Semua lo ya, anak begitu lo ya, abah-abahnya harus dipijitin Iya, sama kalau anak lo. misalkan habis sholat subuh kan baru bangun lemes sama lagi main game juga itu paling. Kenapa nggak mau? Nggak mau karena
masih baru bangun aja sih sebenarnya. Capek masih ngantuk Iya, masih gitu. Gak ada duitnya aja, kalau ada duitnya juga. Karena sholat subuh suruh mijitin. Iya. Pagi nyuruhnya sholat subuh, habis sholat tahajud aja. Malam barunya udah dari malam. Oh oke gitu ya, tapi aduh jadi kangen papa aku, dia juga suka minta Soalnya kalau bikin. orang tua minta bikin gitu kan seru kan, ada ngobrol, ada komunikasi Iya, kan. betul. Sebenarnya bukan masalah mijit ya, tapi Bener. kan komunikasinya Lagi kita. ngajak ngobrol. Yes. Iya. Benar. Tapi di antara bunda, siapa yang lebih galak? Abah atau bunda? Kalau yang galak banget Abah. Cuman Oh, Abah galak. Abah nggak terlalu sering marah. Benar. Jadi Abah yang paling galak. Oh, maksudnya galak banget Abah. Bunda Tapi- nggak Oh, selalu. bunda merepet. Iya. Wajar lah ya. Sering. Iya, iya, iya. Gak boleh. Itu bunda, kok lu umi, lu laki apa? Ada gue ngomong Umi. Ah, Oh ini abang oh, gimana? abang juga. Abah, Jibril Mikail. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Yo. Alhamdulillah kemarin baru umroh katanya ya. Iya, alhamdulillah ya Allah. Umroh bersama istri dan anak menjadi quality time terbaik bagi Ali Zainal. Ini umroh pertama sama anak-anak atau yang keberapa? Iya, sama anak-anak yang pertama. Mudah-mudahan juga ntar di rumah semua yang nonton acara ini bisa umroh sama keluarganya. Mari kita berdiri bersama-sama buat Amin, sobat ya Ambiar yang tidak Rob. menyaksikan. Amin, ya Kita berdoa Allah, buat sobat amin. Ambiar yang ingin umroh sama keluarga, semoga disegerakan, dimudahkan, dilancarkan. Satu Indonesia bilang amin. Terima kasih, sampai jumpa. Habis diajak berdiri. Apa rasanya menginjakkan kaki di tanah suci bersama Jibril Mikail? Ini ada kisah yang nggak disangka sih. Tadinya tuh aku emang dapat dari Trans kan sama Ustadz Maulana, kita berangkat berdua aja. After that istri ikut. Terus after that pas kita lagi syuting main hitis itu ya, Ya. aku ngeliat ada temen aku ternyata di situ kan. Rio, berangkat sama siapa? Ini sama anak-anak gue. Langsung pek. Anak-anak gue gimana kabarnya? gitu kan. Nah itu sementara waktu tinggal hanya 15 hari. Atau main hitis kan harus 10 hari doang kan. Ya. Aku langsung bilang anak-anak harus berangkat juga. Nah itu jadi disitulah motivasinya setelah habis ngurusin orang tua. Ini aku berangkat semua. Nah kalau misalnya dibilang momen yang memotivasi aku untuk ngajak mereka tuh satu. Seenggak-enggaknya memperkenalkan Baitullah atau Ka'bah pertama kali adalah orang tuanya. Iya. Dan itu adalah harus dipaksa kalau aku bilang. Karena apa? Karena godaannya cukup berat. Pengennya sendiri, pengennya kerja aja, pengennya gimana kan. Tapi pas aku tanya mereka, gak mau semua gitu. Pertanyaan mereka mau Ma'el berangkat. Jadi kenapa? Nanti pahalanya nggak akan putus, pahalanya nggak akan berhenti. Sehingga pada saat kita ditanya sama Allah nanti udah aja, udah. Oh itu rezekinya buat apa? Buat ngajak jalan-jalan sama anak rumah, bukan kemana-mana tapi ke rumahmu ya Allah. Nah jadi apa ya, motivasi aku memperkenalkan pertama kali Baitullah sama anak-anakku, memperkenalkan Rasulullah SAW kepada anak-anakku, itu yang jadi motivasi utama. Dan wah banget. A magical place. Wah banget. Melihat ekspresi Jibril, Mikail, Iya. melihat Ka'bah, apa dalam pikiran Ali Zainal? Apa ya, pas di sana aku bilang itu Ka'bah tuh, Jibril, Mikail gitu kan. Pertama kita kan ke Madinah dulu. Ini Rasulullah SAW. Ini injit kalian aku bilang. Kita tahu mereka masih bingung, aku ceritain silsilahnya, aku ceritain kebesaran beliau langsung di tempat itu kan, dimana kita di pelataran, kita masuk ke dalam. Di seluruh dunia aku sampai bilang gini, kalau acara bola mungkin Sabtu Minggu doang ramenya, tapi di sini setiap 5 waktu ramenya seperti ini. Iya, betul. Tanpa diundang, tanpa bagaimanapun juga ada magnet yang sangat luar biasa, sehingga pada saat waktu sehari 5 kali mereka kumpul semua sama-sama di sini. Acara show, acara konser hanya mungkin setahun sekali, tapi di sini di tempat Baitullah di Madinah dan Mekah every day sehari 5 kali kumpul serami ini orang. Nah disitulah aku ceritain sama mereka, terus habis itu kelas ngeliat Ka'bah juga, aku udah ngaku waktu itu Ka'bah tuh. Udah, cuman karena kita ngajak anak-anak mungkin poinnya tuh jadi lebih concern ke mereka gitu kan, dibandingkan aku menerangkan segala macam. Aku bilang feel rasain, jangan lepas mata kita dari Ka'bah, dari mulai tawaf segala macam, lihat Ka'bah itu, karena di situ ada satu hal yang sangat luar biasa untuk menggugurkan dosa kita semua gitu. So ketika melihat anak-anak saat tawaf, melihat mereka dengan pandangan ke Ka'bah, itu amazing banget sih. Apa ya, gak tahu aku mau ngomong apa. Yang jelas berhenti dialogku, berhenti doaku, berhenti semua yang aku panjatkan. Kayak udah aku pasrah sama ketentuanmu ya Allah, dan aku bawa semua keluarga aku kemari.
dan biarkanlah aku terus ikuti ketentuanmu ya Allah. Udah nggak ada kalimat apa-apa. Sampai tidak ada kalimat dari simpul lisan. Udah nggak ada lagi. Ya. Jibril ketika sujud di sana, apa doa Jibril? Ya yang terutama pasti untuk keluarga terlebih dahulu. Untuk keluarga sama yang di luar sana semoga bisa ikut ke sini juga. Oke, kalau buat Abah doanya Allah apa? ya. Ya semoga rezeki dilancarkan, umur dipanjangkan lagi, dan semua kerjaannya dipanjangkan gitu. Kalau Mikael doa buat Abah apa saat di sana? Semoga Abah sehat selalu, rezekinya lancar juga. Amin ya Rabb. Ali, ini tuh buah didik Ali Zainal. Yes. Iya, karena apa ya? Nggak main-main sih ngurus anak itu. Jadi anak itu titipan dari Allah. Kalau misalnya kita main-main nanti yang nitipin marah. Kalau misalnya kita telantarkan yang nitipin marah. Kalau kita nggak sampaikan juga hak mereka, nanti yang nitipin marah. Maka aku bilang mereka punya hak untuk memiliki agama yang baik, memiliki fasilitas yang baik. Terus punya hak juga untuk mengenal Allah lebih jauh, mengenal Rasulullah lebih jauh. Dan itu hak itu harus aku kasih gitu. Maka aku bilang ini nggak main-main, tapi nikmatnya juga nggak main-main. Jibril, Mikael coba pijitin tangannya Abah. Oh iya, pijitin. Sini. Sambil mau bilang apa? Oke, dari Jibril dulu mau bilang apa ke Abah? Ini Sambil mah kagak ada melo-melonya baca gue ya. Jibril mau bilang apa coba? Abahnya lihat dong ke Jibril. Apa ya? Nggak bisa ya. Mau bilang apa? Apa dong, ngomongin dong, apa aja yang bisa nih. Oh ya, kalau ngasih duit ke anaknya jangan pelit-pelit. Oh ya Allah. Lucu banget. Mikael? Kurang banyak ya. Semoga Abah sehat selalu, sukses dunia akhirat. Amin. Udah aja. Jibril, Mikael, suatu saat nanti kalian akan merindukan untuk hanya sekedar memijat ayah kalian. Betul. Karena balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Oke.